Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas tentang 1486. Berusahalah untuk kelembutan dan kerendahan hati. Yesus katakan, "Anakku, katakan segala-galanya kepadaku. Jangan menyembunyikan sesuatu pun dariku. Sebab hatiku penuh kasih. Hati sahabatmu yang paling baik selalu mendengarkan engkau." Ini satu kesempatan luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada Suster Faustina, juga kepada jiwa-jiwa yang menderita, yang butuh Tuhan, dan juga sebetulnya kepada kita semua. Katakan segala-galanya dengan jujur. Karena hatiku yang penuh kasih, hati sahabatmu yang paling baik selalu mendengarkan engkau. Yesus mengatakan kepada kita semua bahwa Yesus adalah sahabat kita. Dan hati sahabat yang paling baik ini selalu mendengarkan kita. Dan si jiwa menjawab, "Oh Tuhan, kini aku melihat segala sikap tidak tahu terima kasihku dan melihat juga kebaikan-kebaikanmu." Jadi ini memang dalam suatu percakapan ya antara Yesus dan jiwa. Pada saat dia mulai membuka diri, maka dia mulai bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan dia juga bisa melihat segala ketidaktahuan atau segala tidak terima kasihnya dia. Begitu banyak rahmat, berkat, perlindungan, pemeliharaan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Tapi dia mulai melihat bahwa saya ini bukan orang yang berterima kasih. Saya tidak tahu terima kasih. Padahal kebaikan-kebaikan Tuhan, dia sudah melihatnya. Dengan rahmat-Mu, Engkau terus memburu aku, sedangkan aku terus-menerus menyia-nyiakan kemurahan hati-Mu. Ini si sharing si jiwa itu ya. Dia katakan, Tuhan, Engkau memburu aku, dan memang betul. Karena kasihnya Tuhan kepada kita, kita yang acuh, kita yang cuek sama dia diburu dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Tapi justru si jiwa ini katakan, Engkau memburu aku, tapi aku terus-menerus menyia-nyiakan kemurahan Tuhan. Dan aku merasa sudah sepantasnya aku dijebloskan ke dasar neraka karena aku mencampakkan rahmat-Mu. Jadi kalau hatinya sudah mulai terbuka, dia sudah bisa melihat kebaikan Tuhan, dan sekaligus dia bisa sadar bahwa saya ini enggak layak, saya ini berdosa, saya ini sepantasnya memang dicampakkan ke neraka yang paling dalam. Karena saya selama ini mencampakkan rahmat-Mu, menolak rahmat yang Tuhan kasih, enggak mau terima rahmat-rahmat yang Tuhan kasih. Ini sudah masuk ke dalam pertobatan. Dan Yesus katakan, jangan tenggelam dalam kepapaanmu. Engkau masih terlalu lemah untuk berbicara mengenai hal itu. Lebih baik, tataplah hatiku yang penuh dengan kebaikan, dan penuhilah hatimu dengan perasaanku. Jadi memang kita sudah masuk ke dalam pertobatan, tapi jangan terus-terusan dalam pertobatan tersebut, dalam penyesalan, mengingat-ingat dosa. Iya Tuhan, saya ini gak pantas, Tuhan saya ini berdosa, Tuhan saya ini mencampakkan rahmat-Mu. Jangan terus ada di situ. Yang Yesus katakan, tataplah hatiku. Yang penuh dengan kebaikan. Hati Yesus, kita diminta untuk menatap hati Yesus yang penuh dengan kebaikan, dan bukan hanya menatap hati Yesus yang penuh dengan kebaikan, tapi penuhilah hatimu dengan perasaanku. Itu yang Yesus minta. Penuhilah hatimu dengan perasaanku, perasaan Yesus. Dengan melihat orang yang berdosa, dia bukan menghukum, dia semakin mengasihi orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa itu bertobat dan nantinya bisa menikmati
sukacita, menikmati hidup kekal yang Tuhan tawarkan. Upayakanlah kelembutan dan kerendahan hati. Jadi nasihatnya Yesus, jangan engkau hanya berpikir dari dosa ke dosa yang sudah engkau buat, karena memang engkau masih lemah. Tapi untuk memperoleh kekuatan, Yesus katakan, tataplah hatiku yang baik. Dan selanjutnya dikatakan, kita diminta untuk berusaha. Upayakan kelembutan dan kerendahan hati. Yesus mau kita berusaha untuk menjadi lemah lembut, untuk menjadi rendah hati. Bermurah hatilah pada sesama, sebagaimana aku murah hati kepadamu. Ini nasihat Tuhan Yesus yang luar biasa. Bermurah hatilah kepada sesama. Apa takarannya? Takarannya adalah seperti murah hatinya Yesus kepada kita. Yang sering kita lupa kan bahwa Tuhan baik pada saya. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengampuni saya. Titik sampai di situ. Kita enggak lanjutkan dengan seperti doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan hari ini Yesus ingatkan kita bahwa bermurah hatilah pada sesama. Pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kadar dari murah hati tersebut adalah sebagaimana aku murah hati kepadamu. Takarannya adalah sebagaimana Tuhan Yesus murah hati kepada saya. Dan apabila engkau merasakan kekuatanmu surut. Jadi Yesus tahu jatuh bangun atau tinggi rendah atau perkembangan dari iman kita. Dan pada saat kekuatanmu susut, Yesus katakan, datanglah ke mata air kerahiman untuk menguatkan jiwamu. Datang pada kerahiman Tuhan, datang pada Yesus untuk di-charge supaya menjadi kuat kembali. Maka engkau tidak akan menjadi letih lagi sepanjang perjalananmu. Kalau kita lakukan itu dengan rutin, pada saat kita merasa lemah, kita datang pada Tuhan, Tuhan kasih charge lagi kita kuat lagi, dan itu terus kita jalani dalam hidup kita, maka Yesus katakan, maka engkau tidak akan menjadi letih lagi sepanjang perjalananmu. Itu menjadi satu jaminan, satu garansi, satu rahmat yang Tuhan berikan pada kita. Kita ingat-ingat, kita renungkan bersama-sama yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Terima kasih. Salam kerahiman. Santo